Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Kelincipedia, channel yang memberikan informasi, edukasi seputar dunia perkelincian dan peternakan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Kelincipedia akan memberikan informasi menarik terkait dengan panduan dasar ternak kelinci. Oke, sebelum ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih terkait dengan kelinci, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar dunia peternakan kelinci Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Peluang usaha ternak kelinci cukup menjanjikan karena kelinci termasuk hewan yang gampang dijinakkan, mudah beradaptasi dan cepat berkembang biak. Secara umum terdapat dua kelompok kelinci, yakni kelinci budidaya dan kelinci hias. Nah, jenis kelinci budidaya, apakah mau fokus pada kelinci pedaging, kulit, ataupun bulu? Agar memelihara kelinci sesuai dengan peruntukannya, nah berikut jenis-jenisnya. Nah, untuk jenis pedaging ada kelinci Flemish Giant, New Zealand White, Gila, dan Hikol. Nah, untuk jenis kulit ada kelinci rek. Nah, untuk jenis bulu hias ada kelinci Angora, Holland Loop, dan Fuzzy Loop. Nah, untuk langkah awal berternak kelinci yang harus kita lakukan diantaranya yang pertama, menyiapkan kandang. Secara umum terdapat dua tipe kandang, yakni sistem terbuka dan tertutup. Nah, untuk kandang sistem terbuka berupa hamparan lahan yang sekelilingnya diberi pagar atau yang sering kita kenal dengan sistem umbal. Kelinci dibiarkan bebas berkeliaran dalam area tersebut. Dalam area kandang disediakan naungan untuk berteduh dan tempat istirahat. Dengan sistem semacam ini, pemeliharaan relatif lebih mudah, apalagi kalau hamparannya luas. Kelinci dibiarkan mencari makanannya sendiri. Jikalau sekali-kali telap dalam memberikan makan, tidak perlu khawatir. Nah, untuk kelemahan sistem ini memerlukan lahan yang luas. Hanya layak dilakukan di pedesaan di mana ketersediaan lahan yang cukup besar. Nah, untuk kandang tertutup merupakan kandang yang dibatasi lantai, dinding, dan atap. Kandang jenis ini cocok untuk usaha ternak insentif. Budidaya kelinci dengan sistem kandang tertutup memerlukan dua tipe kandang, yakni tipe kandang postal dan tipe kandang baterai. Nah, kandang tipe postal adalah kandang untuk menempatkan beberapa ekor kelinci sekaligus. Digunakan sebagai kandang perkembangbiakan dan merawat anak-anak kelinci. Sedangkan kandang tipe baterai adalah kandang yang dirancang untuk mewadahi satu ekor kelinci per kandang. Biasanya berbentuk rak bersusun, cocok digunakan untuk pembesaran. Nah, untuk langkah yang kedua untuk berternak kelinci yaitu memilih indukan. Memilih bibit atau calon indukan harus benar-benar diperhatikan, karena bibit berperan besar menentukan tingkat keberhasilan ternak kelinci. Indukan kelinci menentukan produktivitas dan kualitas hasil budidaya. Nah, berikut ini beberapa kiat untuk memilih bibitan ternak kelinci. Yang pertama, cari kelinci yang memiliki riwayat kesehatan yang baik. Keturunan dari kelinci-kelinci yang menghasilkan banyak anakan dalam sekali kelahirannya. Terus, bobot tubuh indukan kelinci betina minimal 4 sampai dengan 5 kg. Nah, untuk yang jantan 3 sampai dengan 5 kg. Selanjutnya, memiliki pinggul yang bulat penuh. Terus, punggung tidak cekung, mata cerah, tidak terlihat lesu dan ngantuk. Nah, untuk pemilihan indukan yang selanjutnya, yang terakhir bulu bersih, terutama di sekitar kelaminnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, memberikan pakan. Di alam bebas, kelinci hanya mengkonsumsi hijau-hijauan. Untuk usaha ternak, kita bisa memberikan hijauan konsentrat ditambah dengan vitamin,
Hijauan yang disenangi kelinci antara lain liwah sayur seperti sawi, wortel, lobak, dan daun singkong. Juga jenis rumput-rumputan dan daun-daunan dari tanaman kacang tanah, jagung, dan pepaya. Sedangkan konsentrat biasanya berupa pelet buatan pabrik. Nah, pemberian pelet dilakukan untuk memudahkan dan membuat praktis pemberian pakan. Pelet biasanya sudah memiliki kandungan nutrisi lengkap. Biaya pembelian pelet memang cukup mahal. Namun ketersediaan dan konstitusinya lebih terjamin. Hal ini sangat diperlukan untuk usaha ternak kelinci secara intensif. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengawinkan kelinci. Kelinci bereproduksi dengan melahirkan anak. Kelinci memasuki tahap dewasa dan siap dikawinkan pada umur 6 sampai dengan 12 bulan, tergantung pada jenis dan rasnya. Secara alamiah, kelinci betina yang siap melahirkan anakannya ketika sudah birahi. Nah, untuk langkah terakhir yaitu panen ternak kelinci. Tidak ada patokan pada umur berapa ternak kelinci bisa dipanen. Pasar kelinci saat ini tidak semasif jenis daging, seperti unggas, sapi, ataupun kambing. Kelinci biasanya dijual anakannya sebagai peliharaan. Untuk menjual anakan sebaiknya di atas umur 2 bulan, setelah masa penyusuan. Karena kelinci yang terlalu muda dikhawatirkan tidak akan bertahan terpisah dari indukannya. Sedangkan untuk pedaging biasanya dipanen setelah kelinci berusia 3,5 bulan ataupun mempunyai bobot 2 sampai dengan 3 kg. Lama waktu penggemukan untuk mencapai bobot tersebut berlangsung sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Bila dijual lebih lama lagi biasanya sudah tidak ekonomis karena kelinci membutuhkan pakan yang lebih banyak. Apalagi kita ingin menjual bibit ataupun calon indukan. Biasanya dipelihara sehingga kelinci berumur 10 sampai dengan 12 bulan. Harga bibit tidak lagi diperhitungkan per kilogram, tapi dilihat keunggulan keturunan dan kesehatannya. Oke, demikianlah penjelasan panduan dasar beternak kelinci khusus yang ingin memulai beternak. Perhatikan baik-baik penjelasan yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke yang lainnya. Sekian dari saya, salam sukses, salam Kelincipedia.